Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan soal untuk PT Jayatama, setup database PT Jayatama. Di sini saya membuat nama terlebih dahulu. Saya buat dengan nama PT Jayatama, lalu alamatnya. Nah, teman-teman kalau mau cepat boleh dikopikan, cuman saya di sini mengetik ulang. Lalu buat phone number dan fax numbernya. Email address-nya jangan lupa ya. Lalu untuk current financial year-nya saya buat 2021 dan last month of financial saya buat Desember. Conversion month saya buat Desember. Tapi kalau teman-teman mau buat November juga boleh. Saya klik next, saya pilih nomor 2, I would like to import karena saya akan mengimpor. Saya cek file saya untuk disimpan sesuai dengan lokasi penyimpanan yang telah saya tentukan. Jadi teman-teman boleh dicek nanti simpannya di mana. Kalau sudah saya klik next. Di sini kita klik comment center. Nah, kita sampai di halaman comment centernya teman-teman, lalu kita import data. Di sini saya mengimpor data dari akun Excel yang sudah saya buat ke TXT. Nah, kita import accounts PT Jayatamanya. Nah, kalau di merge all juga boleh, tapi dipastikan posisinya sesuai. Kalau sudah baru diimport. Nah, kita tunggu. Di sini kita null record skip, berarti nggak ada yang salah. Next, sekarang kita lihat account listnya. Di account listnya, karena kita sudah ngimport, jadi angkanya sudah masuk semua ya teman-teman. Kita cek kembali di balance-nya. Account opening balance-nya tidak ada selisih, artinya saldo kita betul. Next, selanjutnya adalah kita menghapus, kita membuat link account. Nah, di sini undeposit fund kita ganti dengan cash in bank. Setup account opening balance kita ganti dengan cash in bank. Oke, kita yes kan. Oke. Berikutnya adalah kita merapikan akun supaya cepat di sini. Oh, bukan, kita buat linketnya dulu ya. Nah, linketnya kita buat account receivable dan cash in bank. Nah, selanjutnya adalah kita setup lagi supplier dan customer. Customer dulu ya. Supplier lagi. Oke. Purchase. Di sini kita ganti account payable. Account payable dan cash in bank. Oke. Kalau sudah selesai ya. Waktunya sekarang adalah kita merapikan akun dengan Easy Setup Assistant. Jadi di sini cara cepatnya teman-teman. Tinggal kita klik account list. Kita klik saja akun yang mana mau kita hapus, klik delete. Kalau tidak mau berarti dia sedang berada di posisi tanda centang. Nah, yang akun yang sekiranya tidak digunakan dihapus saja. Undeposit fund kita hapus, trade debtor kita hapus. Lalu di trade creditor juga dihapus. Nah, kita coba lagi ke bawah. Tarik.
Nah, di sini udah ya. Wax and celeries tidak bisa karena ada tanda centang. Di sini kenapa mau menghapusnya? Karena ada 2 wax and celeries kita. Jadi nanti harus kita edit dulu jadinya ya, baru dihapus. Kalau sudah, kita close-kan. Nah, kalau sudah, kita di sini merapikan akun lagi ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang sedang mengerjakan setup database, di sini saya hanya buat satu langkah saja untuk setupnya ya, supaya nggak kerja 2 kali. Nah, di sini saya mengubah return earning. Kenapa saya mengubahnya? Karena return earning kita ada 2, jadi otomatis kita menggunakan return earning yang ada di dalam yang sudah berada dalam posisi centang. Jadi yang kita buat itu kita nolkan. Jadi kita ganti ke return earning yang ada di laptop. Ini kita buat dulu angkanya 1915771370. Kalau sudah, kita hapus lagi return earning di bawah. Nah, sebelum menghapusnya sebaiknya dinolkan dulu supaya dia tidak banyak perintah lagi ya. Ini dinolkan dulu dia. Nah, nggak mau dia harus dinolkan dulu. Setelah dinolkan baru dia mau dihapus ya teman-teman. Berikutnya adalah wax and celeries ada 2 kan. Nah, jadi di sini karena 2, jadi 1 yang kita edit. Nah, menjadi wax and celeries expense. Langsung kita masukkan angkanya. Angkanya sesuai dengan yang ada di dalam neraca saldo Jayatama. Baru kita hapus yang di sini. Karena nanti kalau 2 membuat kita bingung ya. Nah, menghapusnya dinolkan dulu. Dinolkan dulu, baru dihapus. Itu dia cara menghapusnya ya. Harus dalam posisi 0. Nomor akunnya kita ganti sesuai dengan yang di soal. 61101. Kalau sudah, nah, kita ganti lagi nomor akun yang return earning tadi kan belum kita ganti. Nah, lalu historical balancing 39-nya 4 kali. Kita edit juga kembali. Nah, ini saya mengerjakannya siang hari ya teman-teman. Lalu kita menghapus list tag kode. Kita tinggalkan GST dan NT, sisanya dihapus. Ingat, langsung dihapus, jangan diklik panah-panahnya. Nanti kalau udah terklik panah-panahnya dia otomatis minta diisi tuh teman-teman. Nah, langsung dihapus ya. Sampai nanti akhirnya hanya tinggal 2, GST jangan dihapus. Nah, tinggal 2, GST dan NT. GST di sini kita ganti dengan VAT. VAT. Nah, nomor rate-nya 10% ya, sesuai dengan dalam soal kita, yaitu persennya 10%. Link account for tax collected-nya VAT out, dan link account for tax paid-nya VAT in. Oke. Ada pesawat lewat teman-teman. Nah,
ini dia. Kita oke kan? Nah, kita close. Lanjut. Kita mengerjakan berikutnya adalah inventory item list. Nah, kita buat new. Di sini sesuai dengan persediaan yang ada di buku. Ada 2 ya. Lemari pajang tipe 1 dan lemari pajang tipe 2. Di sini saya buat dulu LJ 1P. Lemari pajang tipe 1. Nah, kita klik ketiga-tiganya. I buy this item, I sell, I inventory. I buy-nya cost of goods sold. I sell-nya sales of merchandise. I inventory this item-nya. Itu dia. Merchandise inventory. Buying detail-nya kita ganti dengan dengan VAT. Ini kita ganti dengan VAT. Nah, kalau sudah, selling unit of measure kita buat unit. Buying unit of measure kita buat unit. Kita klik OK. Nah, kita klik new. Yang kedua, lemari pajang tipe 2, LJ 2P. Lemari pajang tipe 2. Nah, karena tadi kita sudah menceklis, jadi dia otomatis terceklis yang tadi ya, ngikut dia. Kita klik lagi buying, sudah sama ya, unit. Terus selling detailnya sama. Oke, kalau sudah, kita lanjut yang berikutnya adalah saldo awal persediaan barang dagang dengan menekan inventory count inventory. Nah, di sini kita klik adjust inventory ya teman-teman semuanya. Ini videonya nggak saya cepatkan, jadi segitu yang saya kerjakan, segitu yang saya kasih. Jadi mungkin kalau teman-teman yang kerjakan cepat agak semakin cepat, agak lambat. Ini dia. Saya ganti dengan merchandise inventory, continue. Nah, opening balance. Nah, di sini dia kita ganti tanggalnya. Tanggalnya adalah, kalau saya buat tanggal 1 bulan 12 2021. Nah, ini dia saldo awal persediaan barang dagang. Unitnya harganya sesuai dengan di soal ya. Nah, di sini kita buat 4.062.500. Nah, untuk lemari pajang tipe 2 5.937.500. Kita record. Kalau udah sesuai kita record ya. Nah, udah sesuai. Nah, lanjut. Kalau sudah sesuai, kita lanjut kerjakan saldo piutang Carfile Carlist. Nah, kalau sudah kita buat namanya sesuai dengan yang di soal. Toko Armida. Oke, teman-teman, buat toko Armida. Card ID-nya C001, C001. Addressnya sesuai dengan yang di buku. Nah, Jalan Proklamasi Jakarta Utara. Oke.
Oke, kalau sudah, kita lanjut. Kita kerjakan yang berikutnya sama ya. Untuk toko lavender, sama dengan toko Armida tadi pengerjaannya teman-teman. Diikuti saja langkah-langkahnya. Jalan Sutomo Jakarta Utara ya, toko lavender nomor C002. Payment in isdu-nya langsung kita ganti. Dengan in a given of days-nya supaya nanti dia langsung otomatis ketika kita mengerjakan transaksi. Diskon day-nya 10, balance due day-nya 30, diskon for early payment-nya 2, monthly charge for late payment-nya 1. Berikutnya adalah toko Marvelo. Sama dengan sebelumnya ya. Tinggal diikuti saja teman-teman. Saya di sini langsung membuat terminnya. Tapi kalau teman-teman nggak buat terminnya, ngerjakan di terminnya di belakangan juga boleh. Oke. Terakhir adalah toko Berlan. Nah, toko Berlan ini nomornya C004 teman-teman. Silakan dibuat. Toko Berlan ini yang beralamat Jalan WR Supratman. Juga kita masukkan in given of days-nya. Nanti kalau kita sudah buat kartu piutang semuanya baru kita buat saldonya ya. Nah, sekarang kita buat balance-nya, setup balance customer balance-nya. Kita mulai dengan toko Armida. Saldo awal piutang dagang. Tanggalnya sesuai dengan yang di buku ya teman-teman. Teks kodenya diganti dengan NT. Oke, kalau sudah kita next dengan toko berikutnya. Toko lavender. Kita ganti tanggal toko lavender ya teman-teman. Nanti untuk memonya boleh pre-conversion sale atau saldo awal piutang dagang. Teman-teman tergantung teman-teman sendiri nyamannya di mana. Kalau saya lebih nyamannya dengan saldo awal piutang dagang.
Untuk saldonya kita lihat di soal di awal ya, di awal PT Jaya Tama. Kalau sudah di record, berikutnya adalah toko Marvelo. Sama seperti tadi, toko Marvelo kita masukkan juga daftar saldo piutangnya. Yang paling hati-hati teman-teman, harus teliti melihat tanggalnya. Jangan sampai teman-teman lupa mengganti tanggalnya sehingga masih terbuat tanggal sekarang. Jadi nanti itu akan nggak ketemu jurnalnya, tenggelam di mana gitu. Jadi tanggal itu paling harus hati-hati ya. Nah, saldonya juga pengetikan angkanya itu. Berikutnya adalah toko Berlan ya teman-teman. Yang terakhir, ngomong-ngomong kita ngerjakan udah sampai toko Berlan. Sekarang sudah Februari, nggak terasa ya teman-teman, udah kelas 3 aja. Ranca official doain semoga kalian semua menjadi orang sukses. Nah, toko Berlan itu kita ganti tanggalnya sesuai dengan tanggal yang di soal. Tanggal 20 bulan 6. Jadi toko Berlan ini udah lama dia memiliki piutang sama kita. Nanti akan ada transaksi tentang toko Berlan, tentang penghapusan piutangnya. Karena dia nggak mampu berutangnya karena mengalami kebangkrutan. Nah, angkanya sebesar 15.400.000. Nah, kalau congratulation artinya adalah kita berhasil mengerjakan saldo awal piutangnya. Berarti balance. Berikutnya adalah kita membuat kartu pemasok atau kartu supplier. Itu dia. Masih dalam Carvel juga, cuman kita ganti customer menjadi supplier. Kita buat yang pertama PT-nya. PT Dirama atau S001. Alamatnya kalian buat juga teman-teman, lihat di buku Jalan Ki Hajar Dewantara. Nah, itu dia. Buying detailnya kita isi in given of days-nya. Nah, jadi di sini juga sama seperti tadi halnya. Kita bisa mengisi langsung terminnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak mau ngisi dulu, ya boleh. Di sini due days, diskon days-nya 15, due days-nya 45, early payment-nya 3, dan volume diskonnya 1. Nah, ini berarti dia 3/15 N per 45 ini teman-teman. Artinya adalah selama 15 hari dapat diskon 3%, kalau selama 45 hari nggak dapat diskon. Berikutnya adalah PT Andara S002 Jalan Soekarno Hatta. Silakan teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar ya, ramaikan komentar Ranca Official. In given of days juga ya untuk payment is due-nya. Langsung kita buat aja terminnya. Nah, termin itu sama dengan PT Andira sama Dirama ternyata ya. Terminnya. Nah, itu dia. Itu file kita ganti dengan NT. Karena harganya sudah termasuk pajak. Oke. Sekarang kita buat setup balance untuk customernya. Untuk suppliernya. Tapi kita NT-kan dulu ini ya. Kenapa kita NT-kan? Karena harganya itu sudah termasuk pajak, teman-teman. Itu dia. Setnya itu.
Kalau sudah kita dapat NT semuanya, sekarang kita tinggal membuat saldo awal utang dagang ya. Setup balance, supplier balance. Kita buat angkanya untuk PT Andara. Kita buat namanya PT Andara suppliernya. Enterkan saja teman-teman. Yang pertama PT Dirama ya. PT Dirama, tanggalnya itu dilihat di halaman depan soal. Saldo awal utang dagang. Kalau teman-teman mau buat bahasa Inggris boleh. Kalau mau buat bahasa Indonesia juga boleh. Saya di sini menggunakan bahasa Indonesia karena saya biar mudah mengerti itu transaksi apa. Karena saya teman-teman, bahasa Inggrisnya masih dalam tahap belajar. Saldonya kita buat dan tidak itu teks kodenya NT ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita record. Berikutnya adalah PT Andara. Berikutnya PT Andara. Tanggalnya kita ganti juga. Saldo awal utang dagang dengan saldo 325.875.000. Kalau sudah kita record, congratulations, artinya saldo awal utang dagang kita balance dengan account payable ya. Next, berikutnya. Itulah tadi teman-teman untuk setup database perusahaan. Artinya adalah kalau teman-teman mau mengecek, boleh ngecek di transaksi jurnal, account transaction journal. Dan ini setup database ini datanya sudah bisa digunakan untuk mengerjakan bukti transaksi. Oke teman-teman, selamat mengerjakan untuk dokumen transaksi berikutnya. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.